Apa sebenarnya temuan tim CNBC Indonesia mengenai Pilpres 2019 yang masih meninggalkan luka dalam yang belum mengering? Kami akan mengulasnya bersama dengan Executive Director CNBC Indonesia Intelligence Unit Muhammad Ma'ruf. Mas Ma'ruf, selamat Halo, malam. Syafira. Selalu senang bertemu kembali dengan Mas Ma'ruf karena pastinya akan ada data-data menarik yang bisa Ya, kita ya, diskusikan ya, malam ya, ini. ya. Sekarang data-data tentang catatan demokrasi. Betul, betul, Kita tahu ada sedikit luka yang mendalam dengan betul. segregasi antara cebong dan kampret ini per 2014 lalu. Betul. Itu bagaimana Mas? Implikasinya catatan apa yang bisa menarik kita Iya. sajikan malam ini? Jadi memang kalau kita ngelihat konteks politik nasional sekarang, sebenarnya dua kubu misalkan dengan dulu Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang dua kali bertarung di Pilpres, itu sudah selesai lah di level elit ya, katakanlah mereka sudah bersatu dalam satu rumpun eksekutif gitu kan, mereka juga udah saling collide, saling di media sosial, di media apapun mereka sudah mesra lah kira-kira gitu ya. Nah cuman problemnya adalah di akar rumput itu problemnya masih nyata. Ini data official dari Kementerian Agama bahwa mereka kan memang merilis ya merilis survei tentang indeks kerukunan umat beragama. Jadi toleransi lah gitu. Nah, kalau kita melihat itu tahun 2019 itu kan tidak cebong kampret itu kan cuma sebuah simbol ya gitu. Di situ ada bermain banyak sekali isu-isu ataupun kemudian diksi-diksi kasar yang kemudian membuat friksi gitu. Dan itu sudah karena bentuknya identitas dan yang paling kentara itu kan agama biasanya. Gitu kan. Jadi antara mayoritas minoritas gitu, itu sering dimainkan gitu. Nah, ini terrefleksi misalkan dari indeksnya. Ini indeks kerukunan umat beragama di setiap tahun. Sayangnya memang tahun 2023 itu belum keluar. Cuman yang menarik sebenarnya kita kan ngebahas yang masa lalu, Adek. Jadi kita itu sekarang pengen semuanya baik-baik saja. Tapi kita belajar dari masa lalu nih. Apa yang kita bisa perbaiki ke depan. Nah, salah satunya indeks beragama. Kita lihat ini sampai 78. Ini turun di situ 11%, 11 ini ya. Dan ini baru naik 4. Artinya belum separuh. Artinya kalau ini indikator makro, itu artinya sebenarnya kerukunan beragama yang kemudian itu terpecah, terkotak-kotak, itu tuh baru merekat setengah luka. Jadi memang lukanya belum sembuh gitu. Makanya saya bilang bahwa memang Padahal udah 9 tahun ya Mas. Betul, udah 9 tahun lalu. Artinya apa? Bahwa sebuah strategi politik yang cuma mementingkan kemenangan saja, itu dampaknya luar biasa bagi bangsa. Nah, maksud saya itu harus jadi dinotis sama semua kontestasi yang akan tahun 2024 nanti berkontestasi gitu. Ini dari satu segmen secara agama ya, atau katakanlah tatanan sosial gitu, strata sosial. Nanti kita akan lihat sebenarnya apa sih dampak pertarungan pemilu itu terhadap ekonomi. Karena kita CNBC kan media ekonomi ya, kita akan spotlight itu dampaknya apa sebenarnya. Biar itu kemudian dinotis sama pengambil kebijakan atau para politisi untuk menentukan sikap. Nanti kita ternyata segregasi ini ada cost-nya ya. Ada cost-nya, tidak hanya bersama ke ekonomi kita. Benar, tidak hanya di level sosial, tapi even di level ekonomi gitu. Nanti kita akan lihat buktinya seperti apa. Menarik banget Mas. Next slide kita lihat. Ya. Nah, ini kita lihat kita lihat dari data stories ya, data historis gitu. Market itu kan gini. Indeks harga saham gabungan itu adalah sebuah harga yang terbentuk dari berbagai macam kepentingan. Salah satunya adalah preferensi masyarakat terhadap situasi. Tidak hanya harga saham itu sendiri, tapi konteks ekonominya. Jadi bisa dikatakan indeks itu juga sebenarnya IHSG itu indeks sentimen. Sentimen masyarakat terhadap ekonomi yang sedang berjalan atau outlook ke depan. Karena ekonomi itu selalu berpersepsi ke depan. Nah, kita lihat ketika tahun 2018 ini ya, 2018 berarti ini kan. Ini 18 itu Pak Jokowi diumumkan, kemudian di sini ada keramaian segala macam, di situ ada proses-proses mulai kampanye, dan saya lihat memang itu gini menariknya. Kalau kita lihat catatan sejarah itu tidak secara official dilakukan oleh partai-partai pendukungnya, tapi dilakukan oleh fansnya atau relawannya yang tidak terikat sama afiliasi politik. Dan artinya nanti kita bisa tanyakan pada panel nanti komitmennya untuk menjaga suara yang ribut itu bagaimana. Nah, ini cost-nya. Jadi indeksnya turun gitu kan, turun ke bawah. Kemudian ketika Pak Prabowo kemudian mencalonkan juga ada perubahan, kampanye dimulai, ini ada optimisme.
Karena kenapa? Karena semua calon udah men-state Adu gagasan adu itu tadi. gagasan Sudah muncul. ada gagasan yang Jadi, keluar. nah di sini So what's next for the next for the economy? economy. Nah, Jadi pebisnis kan selalu berpikir ke depan ya, gitu. Jadi ketika dia berpikir siapa ini yang menang? Benar. Oke, kalau misalkan yang menang ini akan terjadi ini, yang akan ini akan terjadi ini. Nah itu ada confidence gitu kan proses. Tentu saja. Nah ini proses yang selanjutnya KPU umumkan pemenang. Apa artinya? Ada kepastian. Jadi pebisnis itu kan selalu mencari kepastian kan. Once itu sudah terjadi state, market juga akan confident untuk melakukan sesuatu dan itu naik gitu kan. Apalagi di sini ini naik gitu kan. Apalagi setelah ini ada pandemi indeks kita naik luar biasa. Jadi saya bisa mengatakan ini memang bukan gambaran yang real persepsi dampak politik, tapi setidaknya bisa jadi gambaran untuk ada di capital persepsi market. dan sentimennya ke translasi, ke Betul, dinamika betul, di IHSG betul. itu tadi. Tidak Karena para semua, pelaku pasar tidak adalah semua. manusia Betul, tentunya iya ya. betul. Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi apa dampak kepada cost ekonomi secara keseluruhan. Next slide. Kita bisa lihat ke next slide. Ini reaksi pasar ya Ya, tadi ya, nah, IHSG. Kita lihat ke statement pebisnis. sentimen Betul. pebisnis. Nah kalau tadi kita ngomong financial market, ini bisa dikatakan the real sector. Ya, Gitu. real sector. Jadi kita meng-capture dua sektor financial, sektor real. Nah ini kita lihat. Pak Jokowi mencapres, artinya petahana. Kenapa? Karena memang by konsep pengusaha itu suka yang pro status quo, nggak ingin perubahan, gitu. Yang pokoknya yang jelas-jelas karena saja. regulasi berubah, Iya. berarti kan ada lagi yang berubah. Betul, karena dia harus projection bisnis Ya. berubah, segala macam naik, gitu kan. Kemudian kampanye dimulai. Nah ini mulai pertarungan, cebong kampret yang bikin orang, wah negara ini seperti apa masa depannya, semua orang ribut. Ini confident dari para pengusaha itu turun terhadap ekonomi gitu kan. Nah kemudian ini once sudah jadi pemenang, jadi menteri, jadi menteri ada baru stabilitas politik betul naik. baru ke atas. Artinya apa? Pesan dari sini adalah boleh bersaing, boleh kata itu yang kita harapkan, bersaing yang sehat, tapi bagaimana semua capres itu berpikir lebih dewasa lah, katakanlah tidak hanya merebut saya harus menang gitu. Jadi artinya harus dipikirkan juga dampak ke sosial, ekonomi gitu. Itu harus dipikirkan. Kita lihat lagi slide berikutnya. Ya. Nah, ini saya sebenarnya pasti semua tim capres sudah punya data inilah. Di mana sebenarnya DPT ya Mas ya. benar, pertempurannya tuh di mana gitu kan. Kalau kita lihat itu bahwa pertempurannya pemilih kita dari 205 juta itu 50%, 98 juta itu ada di usia di bawah 40. Di atas 40 ya. Di bawah 40. Artinya apa? Nggak bisa dibohongin lagi gitu loh. Dengan hal-hal yang katakanlah nggak substansif. Mereka ini orang-orang yang sudah paham, orang sekarang sudah melek internet. Ya kan, bukan generasi boomer lagi gitu yang ya kita tahu ya kadang-kadang di WAG group itu kalau orang tua kita share berita terus ribut gitu kan. Anak-anak yang model usia ini nggak bisa lagi dengan hoax, dengan propaganda yang tidak berdasarkan data. Tapi mungkin dengan mereka semakin pintar memilih, jadi semakin ada kecenderungan untuk bisa jadi golput juga Mas. Arti yang ingin saya suggest dari sini adalah kalau pemenang yang bisa merebut mereka ini adalah perang gagasan. Mereka tawaran contoh. Jadi segregasi udah bukan zamannya lagi ya Mas, perang gagasan. Perang gagasan. Contoh paling simpel misalkan, apakah capres itu bisa menjawab persoalan misalnya pengangguran? Pengangguran turun, tapi kalau dibedah pengangguran anak muda sangat tinggi, 13% di atas. Dan informal worker meningkat signifikan. 3 kali lipat dari pengangguran nasional cuma 5%. Pengangguran yang umur-umur muda itu 13%. Itu kan jadi concern. Once kalau capres itu bisa ngasih solusi, penawaran konkret, mereka akan dipilih. Simpel aja. Dan mungkin sampai sekarang juga capres belum betul. apa-apa mengenai gagasan. Nah, makanya kita harapkan mereka state gitu kan mulai sekarang, dan kita berharap mulai di gagasan lah gitu. Karena jelas battlefield-nya di sini, di usia yang memang butuh nggak butuh lagi janji, butuhnya bukti atau paling tidak program yang konkret lah. Saya mau nyari makan, saya mau kerja. Orang yang baru lulus itu pengen cepat dapat kerja, itu yang udah kerja itu pengen dapat gajinya yang lebih tinggi, konkret-konkret saja. Gitu. Jadi itu data dari mungkin yang bisa kita sampaikan. Next, kayak ini slide terakhir. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat
Ada progres ya sebenarnya, cuman memang tidak banyak. Ya kita lihat sebenarnya ini pernah indeks demokrasi Indonesia. Kedewasaan kita dalam menerapkan prinsip demokrasi. Artinya apa? Dari tahun 2014 sampai 2019 ya gini-gini aja gitu. Nah, kenapa ya nanti coba kita kenapa kita indeks demokrasi kita itu stagnan. Gitu. Nanti coba kita bedah. Mungkin ada kenaikan kalau kita lihat mungkin Ya, ada dibandingkan beberapa kenaikan tahun lalu, tapi memang tidak terlalu kemudian signifikan. Ini kan pilpres pertama Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang 2014. Kalau kita lihat dibandingkan mungkin beberapa term sebelumnya di 67,3 ada kenaikan signifikan, namun ketika sudah masuk ke dalam era 2014 sampai 2019, nyatanya tidak terlalu bergerak, hanya dalam rentang 1 poinan saja ya Mas. Kita akan juga berusaha menganalisa nih seperti apa dampaknya. Yang begitu menarik tentunya adalah DPT itu tadi ya Mas ya. Itu sebenarnya menarik kalau menurut saya CNBC Intelligence Unit itu suggest atau merekomendasikan, makanya kenapa kita pernah adu gagasan aja, karena itu yang akan merebut hati kebanyakan pemilih kita. Gitu. Semoga itu didengar. Dan tentunya karena kita sebagai TV ekonomi kita melihat ternyata ada dampaknya terhadap pasar uang, ekonomi dan sektor real yang tentunya akan berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia secara general.